Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Fitri Rahmawati, dosen tetap Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu mikrobiologi pangan industri. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini mencakup pengetahuan dasar mengenai mikrobiologi pangan dan prinsip dasarnya, penggunaan mikroorganisme dalam industri pangan, peranan mikroorganisme dalam bahan pangan, dan penentuan jenis-jenis mikroorganisme yang dibutuhkan dalam bahan pangan dan proses pengolahannya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengetahuan dasar mikrobiologi pangan dan prinsip dasarnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan mikrobiologi yang sesuai dengan kebutuhan pangan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses-proses mikrobiologis dalam bahan pangan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan penentuan jenis-jenis mikroorganisme yang dibutuhkan dalam bahan pangan dan pengolahan pangan. Adapun video pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu bisa ditonton sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, saya harap setelah makan siang amunisinya terisi, ya, lebih semangat. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, oke. Sebelum Budia mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang didapat bermanfaat, memberikan keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu. Daripada saya absen, nanti silakan isi absensinya, ya. Kita ada permainan. Sudah siap? Siap. Oke, silakan masuk ke www.kahot.it. Oke, saya kasih dulu pinnya. Apa yang dimaksud dengan mikrobiologi? Salah udah keterlaluan. Wih, Benar semua. Oke, benar semua. loh, kok nggak bisa jawab? Pantas. Ini mau sebelas Ini nggak bisa, Bu. Nggak tahu. Agus ya. Yuk, lanjut. Siapa yang bakteri? Oke. Wow. Nah lah. Ketolong tadi untuk apa jawab? Lanjut. Siapa mikropipet? Jawabnya yang benar. Kalah, wes. Oke, lanjut. Oke. Terakhir. Papan skornya. Oh. Masih
Bertahan, Nahlah. Siapa pengawet? Oke. Juara 3 Rofida. Juara 2 Nahlah. Pelanggaran namanya. Oke, Nahlah. Hari ini materinya tentang prinsip dasar mikrobiologi dalam bahan pangan, ya. Jadi apa yang menjadi prinsip dasarnya? Kenapa sih ilmu mikrobiologi itu perlu dibahas di dalam bahan pangan? Oke, ini gambar apa? Bakteri, jamur, fungi. Oke. Masuk ke capaian pembelajarannya. Jadi hari ini teman-teman, capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar mikrobiologinya, kemudian mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganismenya, lalu mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan, dan yang terakhir teman-teman mampu menerapkan 5 isu anti dan moderasi beragama. Di sini ya pengertiannya dia mampu mempelajari kehidupan mikroorganisme atau mikroba dalam bahan pangan pada rantai produksi makanan. Ya, diingat bahwa mikroorganisme itu ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya merugikan, atau yang sering disebut dengan patogen. Ruang lingkupnya di sini ada aktivitas mikroorganismenya atau mikroba, kemudian pengaruh terhadap pangannya, lalu yang ketiga adalah fungsi pangan yang dibutuhkan untuk aktivitas mikroorganismenya untuk bertumbuh, dan yang terakhir adalah bahan pangannya bisa jadi yang dikontaminasi dalam bentuk segar, kemudian awetan dan olahan. Sekarang saya tanya, produk opo sing ditambahi mikroorganisme dalam produksinya? Tempe, keju, yogurt. Yang pernah makan yang mana? Yogurt, tempe. Yang sering makan tempe. Ya. Selain itu? Yogurt. Yogurt, kecap. Oke. Terasi. Good. Saya lanjut PPT-nya. Ini aspek yang ditimbulkan ada 2. Yang pertama yang dikehendaki, yang menyangkut aktivitas mikroba yang dapat meningkatkan ketahanan pangan terhadap kerusakannya. Jadi ini menyangkut mikroorganisme yang sifatnya menguntungkan. Gitu. Ya. Kemudian aspek yang menyangkut aktivitas mikroba yang dapat menurunkan ketahanan, kemudian merusak pangannya dan menyebabkan penyakit, maka mikroorganisme yang sifatnya merugikan atau patogen. Good. Nah, ini faktor yang mempengaruhi. Ya, tadi di capaian pembelajaran saya sebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganismenya. Ya, yang pertama adalah karakteristik pangannya. Ya, jadi produk pangannya itu punya karakteristik apa yang menyesuaikan dengan mikroorganisme itu untuk bertumbuh. Nah, di sini bisa jadi kandungan zat gizinya. Jenenge pangan punya zat gizi. Ya, yang dibutuhkan untuk mikroorganisme itu untuk bertumbuh. Ya, jadi ini karakteristik pangannya. Yang kedua adalah kondisi lingkungannya. Apakah kondisi lingkungannya itu baik dari suhu, suplai, nutrisi, oksigen, kelembapan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganismenya. Jadi ada 2, kondisi karakteristik bahan pangannya, yang kedua adalah kondisi lingkungannya. Nah, di dalam faktornya yang biasanya pertama kali dibahas adalah kadar airnya atau aktivitas airnya. Yang mana di situ
dia mengidentifikasi berapa sih jumlah air yang dibutuhkan yang ada di produk pangan itu yang menyebabkan mikroorganisme itu bisa tumbuh. Sehingga analoginya kalau semakin banyak kadar airnya maka mikroorganismenya bisa cepat tumbuh. Analoginya seperti itu. Kalau bisa cepat tumbuh maka produk pangannya bagaimana? Cepat rusak. Cepat rusak. Good. Nah, nih dia punya toleransi terhadap kadar AW-nya, yang mana masing-masing punya toleransi. Ya, kalau bakteri dia mendekati 1, kisarannya 0,91 sampai 0,99, tergantung jenis dari bakterinya. Nah, toleransinya dimulai dari 91. Ya. Sedangkan jenis kamir itu toleransi AW-nya 0,88. Kemudian kapang 0,8. Ya. Ini toleransi AW-nya kalau jenisnya adalah fungi. Fungi pun dibagi, ada kamir, ada kapang. Oke. Saya lanjut. Kemudian masuk ke pH. Di pH ini, ya, saya tanya, dikatakan asam itu lebih dari 7 atau kurang dari 7? Kurang dari 7. Jadi kalau lebih dari 7? Asam. Basah. Good. Siapa yang main? Bio. Are you okay? Oke. Oke. Jadi setiap organisme itu memiliki kisaran pH yang berbeda-beda. Jadi ada yang toleransi terhadap pH asam atau ada yang basah. Kalau secara normal mikroorganisme itu tumbuh di pH yang netral. Jadi bisa jadi di kisaran 6,8 sampai 8. Biasanya seperti itu. Oke. Saya masuk ke suplai nutrisi. Di dalam suplai nutrisi tadi saya sebutkan bahwa karakteristik bahan pangan itu punya kandungan gizi. Nah, kandungan gizi itu apa saja? Karbohidrat, Mm-mm. protein, dan Protein. lemak. Lemak, terus apa mana? Vitamin, terus apa lagi? Mineral, apa mana? Kalsium, iya ada beberapa bahan pangan yang punya kalsium. Apalagi? Iya, bisa jadi fosfor. Zat besi, Kadar abu sama kadar abu dengan kadar mineralnya. Nah, saya tanya sekarang, di dalam pertumbuhan mikroorganisme, dia bisa membelah dirinya atau memperbanyak dirinya kalau nutrisinya terpenuhi kan? Ya. Ya. Kalau nutrisinya terpenuhi dari tadi suplai nutrisi, ya kan? Di dalam suplai nutrisi itu yang paling krusial, yang banyak dibutuhkan mikroorganisme untuk bertumbuh, kandungan gizi apa? Protein, Karbohidrat, karbohidrat, dan lemak. lemak. Ya, jadi dia disebut sebagai sumber energi. Kalau kalian ingat di mata kuliah biokim, ya ada proses metabolisme. Siklus Krebs tahu? Siklus Krebs di biokim? Iya, pernah Ibu. Ya, saya pernah nyinggung Krebs. siklus Krebs. Jadi di dalam siklus Krebs itu ada proses metabolisme sebelum masuk ke siklus Krebs. Di mana tadi protein, lemak, karbohidrat dipecah jadi mikronutrien. Kemudian dia dipecah lagi menjadi asam pirufat sampai ke asetil-CoA. Nah, di dalam nanti dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan organnya. Nah, tuh. Nah, di sini suplai nutrisinya bisa jadi ada unsur-unsur juga yang dibutuhkan selain tadi makronutriennya atau mikronutriennya. Ada unsur baik unsur karbon, kemudian nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur ya dan lain sebagainya. Nah,
Kalau tidak terpenuhi, maka pertumbuhannya dari mikroorganisme itu akan terhambat atau akan lambat. Analoginya sama kayak kita, manusia. Kalau suplai kita, makanan kita tidak terpenuhi, bagaimana kalian? Yang pertama kali akan kalian lakukan apa? Makan. Lek gak terpenuhi, Kurang gizi. sakit, lemas, ya, pusing. Paling enggak pertama kali apa? Bunyi kan Iya. perutnya. Iya kan? Iya. Kerut itu. Kayak gitu. Nah, kalau nutrisinya tidak terpenuhi, maka pertumbuhan mikrobanya tidak akan bertumbuh. Nah, kalau tidak bertumbuh, bisa jadi angka kematian dari mikroorganismenya juga akan banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi di dalam industri pangan kita harus memastikan kehigienisan baik itu pekerjanya ataupun peralatannya dan produknya. Dalam artian bahan bakunya. Kalau di dunia perikanan ikan masuk nih, ya kan? Kemudian dites, ya kan? Diuji di lab. Selain dilihat secara fisik toh. Nah, dilihat secara fisiknya, oh Bu, ini kategorinya masih segar. Oh ini nggak segar Bu, nah, maka dikategorikan. Biasanya kalau sudah di industri ada perjanjian dengan supplier, aku mau ikannya ukuran sekian. Kemudian dalam keadaan seperti ini, nah, misalnya seperti itu. Datang harus sesuai dengan perjanjian itu. Kemudian baru dites. Salah satunya adalah tes mikrobiologinya. Kalau kalian lihat standar SNI, pernah lihat tabel SNI? Nah, Pernah kan? Nah, di tabel SNI itu biasanya kalau produk-produk perikanan yang bentuknya segar, ya, itu biasanya harus ada vibrionya toleransinya berapa? Ya, jenis mikroorganisme bakteri vibrio toleransinya berapa? Atau rentangnya berapa? Itu. Karena kenapa? Yang dilihat adalah vibrio, dia bakteri yang banyak hidup di laut. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja sebagai QC sebagai orang labnya perusahaan, pasti dilihatnya salah satunya adalah vibrio. Selain yang sering kalian dengar adalah E. coli, salmonella, kayak gitu. Oke, saya lanjut ke suhu, ya, faktornya. Kalau di dalam suhu, ya, ada dua cara. Ini suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam dua cara yang berlawanan. Apabila suhunya naik, maka kecepatan metabolisme naik, pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya, apabila suhunya turun, maka kecepatan metabolismenya akan menurun dan pertumbuhannya akan diperlambat. Ini tergantung pada suhu yang kalian pergunakan ya. Treatmentnya adalah suhunya tinggi atau suhunya rendah. Kemudian ini apabila suhunya naik dan turun secara drastis, maka tingkat pertumbuhannya akan berhenti. Di mana komponen selnya, ya, kalau dia mikroorganisme itu berkumpul, ya, atau menjadi satu koloni, maka selnya tidak akan memperbanyak dirinya. Gitu. Alias tidak aktif atau rusak, bisa jadi seperti itu. Tergantung tadi mau yang dilakukan suhunya tinggi atau suhunya rendah. Kalau suhu tinggi pasti proses pengolahannya salah satunya bisa jadi sterilisasi, kemudian pasteurisasi. Kalau sterilisasi pakai suhu berapa teman-teman? Di atas 100. Kalau pasteurisasi? 80-an? 40 sampai 70 lebih. Oke. Sekitaran 60 sampai 70-an. Gitu ya. Oke, pasteurisasi itu di pengolahan apa sih? Susu, ya.
Kalau sterilisasi? Pengalengan. Good. Oke. Itu tadi suhunya tinggi, pakai proses pengolahan. Kalau suhu rendah? Pembekuan. Terus? Pendinginan. Paling sederhana kalau pendinginan suhunya berapa sih? Suhu kulkas. -5. Kulkas 0 sampai 6? 5. Oke, 0 sampai 5. Tergantung merek. Nah, Merek coba deh kulit nanti beda. kalau pulang dilihat. Kalian pakai suhu berapa kulkasnya? Nah, oke. Minus. Mana ada minus? Kalau kamu punya freezer, boleh itu minus. Ya. Oke. Kulkas dari luar negeri. Itu tadi suhu pendinginan. Kalau sekarang suhu pembekuan berapa? Minus. Minus berapa? Oke. Minus berapa? Minus 40. Oke. Aku mau jawab, tapi tidak terjawab. Iya. Vino udah jawab soalnya. Oke. Oke. Di suhu ada tingkatannya. Ada suhu minimum, optimum, dan maksimal. Ya, atau maksimum. Nah, dari tingkatan ini kalian bisa menggolongkan, oh, mikroorganisme ini tergolong jenis ini loh. Oh, tergolong jenis ini loh. Nah, ini ada kategorinya. Nah, nih ada penggolongan bakteri berdasarkan toleransi suhunya. Jadi ada psikrofil, kemudian mesofil, termofil ya. Kalau psikotrof dan termotrof itu biasanya tengah-tengah. Suhunya tengah-tengah antara psikrofil dengan mesofil. Maka penyebutannya adalah psikotrof. Gitu. Ya. Di sini suhu toleransinya kalau psikrofil min 15 ya. Sampai maksimumnya 20. Ini tergolong suhu apa, teman-teman? Rendah. Oke. Kemudian ada mesofil di sini ya. Suhunya minimumnya 5 sampai 10, kemudian optimalnya atau maksimalnya adalah 40. Ya, ini pakai suhu ruang nih bisa. Kemudian termofil 40 sampai yang maksimal 60 sampai 80 ya. Ini suhu tinggi ya. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, saya lanjut. Masuk ke ketersediaan oksigen. Jadi kalau mikroorganisme itu ada toleransinya terhadap kadar oksigen. Dia butuh oksigen atau tidak? Nah, saya tanya, kalau butuh oksigen maka disebut aerob. Kalau tidak ada anaerob. Oke. Saya tinggal ngulas nih. Jadi ada aerob dan anaerob, kemudian anaerob fakultatif ya, dan mikroaerofilik. Ya, itu. Kalau anaerob fakultatif dia dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen. Kemudian mikroaerofilik ya, itu dapat tumbuh apabila oksigennya jumlahnya sedikit atau kecil. Masuk ke kelembapan. Di rumah, apakah rumah kalian termasuk rumah yang lembab? Tidak. Apakah ada bagian rumah yang lembab? Ada. Ruang apa? Toilet. Kenapa seperti itu? Setiap hari kena Air. Nah, itu. Biasanya kalau lembab timbul apa? Jamur. Jamur. Jenisnya apa? Lumutan Bu. Nah, kayak gitu. hijau. Iya, ijo-ijo ya. Ya itu. Sekarang Sikloter. Tidak gimana? Oke. Chlorella. Oke.
Ya, kelembapan itu sangat berpengaruh karena ya perlu diingat bahan pangan atau produk pangan itu harus dijaga atau disimpan pada ruangan yang tidak lembab. Kalau dia lembab, maka aktivitas AW-nya meningkat. Kalau aktivitas AW-nya meningkat, maka mutu produknya bisa jadi turun. Gitu. Nah, saya masuk ke kurva pertumbuhan mikroorganisme. Di dalam kurva pertumbuhannya, ya, teman-teman punya faktor yang mempengaruhi tadi. Apa saja? Suhu. Terus? Kadar air. Suplai nutrisi. Oksigen. Kelembapan. Sudah itu aja? Oke. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Izin bertanya perihal tentang pembergunaan dari bakteri-bakteri yang telah Ibu sebutkan dalam PowerPoint Ibu. Apakah hanya ada di satu satu bakteri itu hanya untuk satu produk pangan saja Ibu? Dan apakah dari bakteri-bakteri tersebut dapat dipergunakan di metode atau produk yang lainnya Ibu? Terima kasih. Oke. Kalau pertanyaannya Febri seperti itu, jawabnya adalah bisa. Contoh yang kemarin ikut penelitian saya, ada kan saya bikin teh kombucha kan. Iya, Bu. Nah, itu ada saya pakai bakteri dan fungi, jenisnya kamir di situ, yeast ya. Nah, bakteri dan yeast bisa dijadikan satu dalam satu produk, gitu. Nah, kalau disebutkan di sini ya produknya, Bu, apakah satu mikroorganisme itu bisa diaplikasikan di produk yang berbeda? Di dua produk yang berbeda? Jawabannya bisa. Tergantung tadi faktornya mendukung nggak dia untuk bertumbuh. Yang penting itu faktornya bisa mendukung, kemudian fungsinya dia bisa membantu proses produksinya, maka ya pasti dia akan bertumbuh. Ingat, faktornya dan fungsi dia ditambahkan di pengolahan tersebut. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebelum saya mengakhiri, ada sedikit potongan kata-kata. Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tapi karena dia mau atau tidak. Saya belajar dari kutipannya. Kalau kalian pernah lihat di TikTok, Raffi Ahmad pernah bilang, kalau mau sukses, mau capek. Ya, slogannya itu. Kalau mau sukses ya kalian harus capek. Capeknya dalam artian apa? Ya capek belajar, ya capek kuliah, ya. Karena kalian masih mahasiswa, capek kuliah. Nanti capek mengerjakan skripsi. Belum lagi ketemu dosennya. Bu, dosennya kok susah ditemui. Itu perjuangan. Ingat, Tuhan kalian tidak akan menempatkan kalian di titik itu kalau kalian tidak mampu melewatinya. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.